Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai analisis time series atau analisis runtun waktu. Pada dasarnya, dalam analisis regresi terdapat 3 jenis data, yaitu data kuarter, data time series, dan data panel. Salah satu jenis data penting yang digunakan dalam analisis empiris adalah data time series, di mana data time series merupakan data yang diamati menurut urutan waktu untuk satu variabel tertentu. Dalam analisis time series sendiri, seringkali menggunakan asumsi bahwa data harus stasioner. Data dikatakan stasioner apabila tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan nilai secara tajam pada data, atau fluktuasi data berada pada sekitar nilai rata-rata yang konstan. Dan sebaliknya, data dikatakan tidak stasioner apabila terjadi kenaikan atau penurunan nilai yang tajam pada data. Kondisi tidak stasioner itu sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama, tidak stasioner dalam rata-rata, dan yang kedua, tidak stasioner dalam varians. Model time series yang paling banyak digunakan dalam peramalan data time series adalah model autoregressive integrated moving average atau yang dikenal dengan model ARIMA. Nah, ARIMA sendiri juga sering disebut sebagai metode runtun waktu Box-Jenkins. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Box-Jenkins. Yang pertama ada autoregressive atau AR. Secara umum, model AR dinyatakan sebagai YT dikurangi delta sama dengan alpha 1 dikali YT min 1 dikurangi delta ditambah alpha 2 dikali YT min 2 dikurangi delta ditambah titik-titik ditambah alpha P dikali YT min P dikurangi delta ditambah UT, di mana delta adalah rata-rata Y, UT adalah galat yang tidak berkorelasi secara acak dengan rata-rata nol dan varians konstan atau disebut white noise, dan YT adalah proses autoregressive orde P atau ARP. Di sini nilai Y pada waktu T bergantung pada nilai periode waktu sebelumnya. Nilai Y dinyatakan sebagai simpangan dari nilai rata-rata. Apabila model dipandang sebagai YT dikurangi delta sama dengan alpha 1 dikali YT min 1 dikurangi delta ditambah UT, maka model tersebut disebut model AR1. Apabila model dipandang menjadi YT dikurangi delta sama dengan alpha 1 dikali YT min 1 dikurangi delta ditambah alpha 2 dikali YT min 2 dikurangi delta ditambah UT, maka disebut sebagai model AR2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada moving average atau MA. Secara umum, model MA dinyatakan sebagai YT sama dengan mu ditambah beta 0 UT ditambah beta 1 UT min 1 ditambah beta 2 UT min 2 ditambah titik-titik-titik ditambah beta P UT min P. Ini salah. Harusnya YT sama dengan mu ditambah beta 0 UT ditambah beta 1 UT min 1 ditambah beta 2 UT min 2 ditambah titik-titik-titik ditambah beta Q UT min Q, di mana mu adalah konstanta, U adalah istilah kesalahan stokastik white noise, dan Y pada waktu T sama dengan konstanta ditambah MA dari galat saat ini dan galat sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Y mengikuti moving average orde Q atau proses MAQ. Apabila model dipandang menjadi YT sama dengan mu ditambah beta 0 UT ditambah beta 1 UT min 1, maka disebut MA1.
Dan apabila model dipandang menjadi YT sama dengan mu ditambah beta 0 UT ditambah beta 1 UT min 1 ditambah beta 2 UT min 2, maka disebut MA 2 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga ada autoregressive and moving average atau ARMA. ARMA merupakan gabungan dari autoregressive dan moving average. Model ARMA dinyatakan sebagai YT sama dengan alpha 1 YT min 1 ditambah titik-titik ditambah alpha P YT min P ditambah UT ditambah beta 1 UT min 1 ditambah titik-titik ditambah beta Q UT min Q. Sehingga secara umum disebut ke dalam proses ARMA PQ. Akan dari proses ARMA PQ itu akan ada ARP dan MAQ. Tuh, model ARMA sendiri diperkenalkan oleh George Edward Pelham Box dan William Marion Jenkins pada 1976. Kemudian yang terakhir ada Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Biasanya proses ARIMA ini digunakan untuk data yang tidak stasioner, sehingga data yang tidak stasioner itu dilakukan differencing. Sehingga ARIMA, model ARIMA itu merupakan suatu model yang berasal dari hasil differencing data. Nah, jika melakukan differencing pada time series sebanyak D, maka kita dapat menerapkan ke dalam model ARMA PQ dengan model asli adalah ARIMA PDQ, di mana P menyatakan ordo AR, Q menyatakan ordo MA, dan D sendiri itu merupakan banyaknya differencing pada data. Yang harus diperhatikan di sini adalah untuk menggunakan metode Bogdanskind, data time series harus stasioner setelah satu atau lebih differencing. Nah, sekian penjelasan mengenai macam-macam model dari metode Bogdanskind. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai langkah-langkah metode Bogdanskind oleh Yudhishthir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.